Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat malam. Kiranya kita semua ada di dalam limpah kasih anugerah dari Allah Bapa di surga. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami semua untuk mengerti dan memahami kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan bawalah kami selalu kepada jalan dan rencana-Mu yang terbaik atas setiap pribadi kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan berkata kepada Yosua agar selalu memperkatakan kitab Taurat dan juga merenungkannya siang dan malam. Perkataan Tuhan ini mengandung perintah yang harus Yosua lakukan kalau dia ingin mengalami perjalanan kehidupan yang berhasil dan beruntung di dalam dirinya saat memimpin bangsa Israel. Setiap kita pasti mengharapkan kehidupan yang seperti ini. Karena tujuan inilah, maka banyak orang rela melakukan apapun dalam kehidupannya untuk mendapatkan yang namanya berhasil dan beruntung. Tetapi bagi kita, Tuhan sudah memberikan arah dan jalan kepada orang yang percaya kepadanya. Bagaimana agar kita bisa berhasil dan beruntung? Tinggal kita mau melakukannya atau tidak, semua pilihan ada di tangan kita. Ketika kita memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, ada manfaat yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan ketika kita belajar merenungkan dan memperkatakan firman, maka diri kita akan lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang merenungkan firman Tuhan, di dalam dirinya akan ada kesadaran bahwa Tuhan itu melihat tiap langkah dan tingkah lakunya. Jadi setiap keputusan, sikap, dan tindakan yang dia ambil biasanya lebih berhati-hati dan lebih terarah karena ada tuntunan firman. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan bagi setiap kita yang mau belajar untuk hidup di dalamnya. Karena orang yang mau belajar hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya akan mendapatkan kekuatan baru di saat dirinya mengalami kelemahan secara emosional yang diakibatkan oleh tekanan dan masalah hidup. Jika di dalam diri kita tidak ada firman yang kita renungkan, manusia akan salah arah dalam mengambil setiap keputusan dan tindakan. Apalagi ketika menghadapi masa-masa sulit dan pencobaan hidup. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan demikian, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Manusia adalah pribadi yang tidak akan bisa berjalan menuju ke arah yang benar tanpa adanya firman yang menuntun langkahnya setiap hari. Banyak orang berkata, tanpa Tuhan kita bisa melakukan apapun. Tetapi ketika kita melihat keadaan hidup mereka, setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil selalu mengarah kepada jalan yang membuat mereka semakin jatuh dan jauh dari keadaan hidup yang baik pada ujungnya. Ketika kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, firman itulah yang mengarahkan hidup,
yang menerangi hati kita, yang merubah kebiasaan hidup kita yang kurang berkenan di mata Tuhan. Inilah yang Tuhan mau untuk Yosua lakukan di setiap langkah perjalanan hidupnya. Yosua mendapat tanggung jawab yang besar, yaitu memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, untuk merebut dan mendudukinya. Dan hal ini membutuhkan kekuatan dari dalam, yaitu firman Tuhan yang bekerja di hati. Karena hanya dengan karakter dan emosi yang stabil, serta keputusan yang tepat, maka tanah Kanaan akan bisa diduduki. Yosua tidak akan memiliki kesabaran, ketenangan, dan memilih yang tepat jika di dalam dirinya beban itu terlalu berat dan ujian hidup terlalu berat. Tuhan tahu akan semuanya itu. Jadi Tuhan ingin agar Yosua menjadi pribadi yang berkemenangan sama seperti Musa dan tidak ingin mengalami kegagalan. Syaratnya adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam, serta perkatakan firman itu, karena dengan memperkatakan firman Tuhan akan menciptakan atmosfer kerajaan Allah hadir di dalam setiap perjalanan hidup Yosua. Ketika Tuhan menyuruh seseorang melakukan apa yang Dia kehendaki, berarti Tuhan ingin orang tersebut mengalami yang namanya kemenangan, anugerah, keselamatan, keluputan, dan promosi, serta kelimpahan hidup. Namun terkadang manusia banyak yang tidak sadar akan hal ini. Yang manusia tahu adalah firman Tuhan itu susah dan tidak masuk akal untuk dilakukan, karena akan membuat kita disepelekan, tidak dihargai, dan diinjak-injak oleh orang lain. Inilah yang banyak orang salah dalam menilai dan menanggapi perintah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti kehendak dan perintahnya, karena manusia diberi kehendak bebas untuk memilih mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Namun satu hal yang harus kita sadar, bahwa ketika kita tidak mau untuk memilih hidup di dalam firman, konsekuensi hidup kita harus siap terima dan tanggung. Sebagai orang Kristen yang mau mengalami kebaikan dan rencana Tuhan yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa Tuhan itu punya jalan dan rule yang harus kita ikuti jika ingin mendapatkan segala sesuatu yang terbaik darinya. Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Yosua bisa menanggung beban dan menghadapi tekanan di jiwanya ketika memimpin Israel untuk masuk tanah Kanaan. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kehidupan kita kalau tidak ada firman Tuhan di hati, maka ketika ada pencobaan dan ujian hidup, kita akan kehilangan arah dan salah di dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dan problem yang kita alami pada saat itu. Karena tekanan hidup dan beban berat akan membuat diri kita tidak bisa berpikir panjang dan bersikap dengan benar. Tindakan dan langkah yang diambil juga pasti akan salah. Itulah pentingnya kita setiap hari untuk merenungkan dan memperkatakan firman. Ketika Tuhan menyuruh kita merenungkan firman dan kita belajar untuk melakukannya, kita akan melihat betapa kita akan diluputkan dari berbagai hal yang bisa membuat kita mengalami banyak kerugian, dan langkah kita akan selalu terjaga untuk sampai ke tujuan dan rencana Allah yang sejati dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, kuatkan hatimu. Marilah kita semua sama-sama untuk memiliki komitmen merenungkan firman Tuhan setiap hari, baik di dalam pekerjaan maupun pelayanan yang dipercayakan kepada kita setiap hari. Sebab hanya firman itulah yang bisa memampukan kita hidup, yang bisa membuat kita alami ketenangan di saat badai hidup datang, dan selalu melangkah dan berjalan lebih berhati-hati. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk selalu merenungkan dan memperkatakan firman-Mu setiap hari, agar hidup kami mengalami perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat malam kepada kita semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa pada renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.